Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian. Sebelum itu, perkenalkan saya Waratul Hamro dengan NIM akhir 102, lalu dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cahli Trisna Oktaviana Supri dengan NIM terakhir 174. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Aliaki, NIM akhir 152 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmania Arunita dari Sosiologi 2025E dengan NIM akhir 158. Perkenalkan, nama saya Bizar Indomar Rasid dari kelas 2025C Prodi Sosiologi dengan NIM akhir 059. Proposal merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana, gagasan, ide yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu to propose yang berarti mengajukan. Para ahli mendefinisikan proposal sebagai sebuah media penyampaian ide mengenai suatu peluang dalam berbagai aktivitas seperti penawaran bisnis, penelitian, dan proyek bersifat individu maupun lembaga untuk mendatangkan keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis proposal yang diuraikan menjadi 5 bagian dengan fokus program yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan sebuah dokumen yang memuat rencana kegiatan untuk diajukan kepada pihak lain supaya mendapatkan persetujuan. Penyusunan proposal kegiatan dilakukan dengan memperlihatkan beberapa karakteristik yang penting, seperti fokus pada pelaksanaan, persuasif, realistis dan logis, jelas dan terperinci, bahasa formal dan profesional, dan juga mudah dipahami. Di sini juga terdapat bagian-bagian yang perlu disampaikan dalam proposal kegiatan. Untuk yang kedua, yaitu proposal kerjasama. Proposal kerjasama adalah dokumen untuk mengkomunikasikan potensi atau kebutuhan pada pihak terkait untuk mendapatkan solusi. Selain itu, proposal kerja sangat amat lazim diajukan kepada dua belah pihak dengan prinsip yang sama-sama menguntungkan. Nah, penulisan proposal itu juga perlu memperhatikan hal-hal krusial, seperti menonjolkan keuntungan dari dua belah pihak, menggunakan bahasa yang mampu membangun kepercayaan, memfokuskan narasi pada solusi untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Di sini juga dapat dilihat bagian-bagian yang terdapat pada proposal kerjasama. Untuk yang ketiga, yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan kesempatan bermitra, investor, klien, serta pemangku kepentingan lainnya. Proposal bisnis yang ideal dapat menyajikan informasi tentang keadaan pasar, mengidentifikasi tantangan, dan juga memiliki tolak ukur yang jelas. Di sini dapat dilihat bagian-bagian yang terdapat pada proposal bisnis. Yang aku jelaskan ada dua, yaitu proposal proyek dan juga proposal penelitian. Yang pertama, proposal proyek. Proposal proyek biasanya bersifat sosial atau non-profit dan merupakan perluasan dari proposal bisnis. Keberhasilan proposal proyek sendiri kelakuannya dianalisis melalui aspek pasar, teknis, finansial, dan juga sosial ekonomi. Nah, di proposal proyek itu tentu ada struktur atau bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu salinan RFP atau dokumen permintaan proposal dari lembaga atau organisasi. Yang kedua itu surat pengantar, penjelasan awal dan respon terhadap RFP. Yang ketiga itu ringkasan eksekutif isi proposal. Yang keempat daftar isi, tabel atau gambar untuk memudahkan pencarian informasi. Selanjutnya yang kelima pendahuluan, seperti latar belakang, masalah dan tujuan isi pengajuan proposal. Yang keenam isi proposal, rencana, pelaksanaan, waktu, penetapan staf, struktur. Isi proposal yaitu rencana, pelaksanaan waktu, jaringan kerja, pengelolaan dan audit proyek. Selanjutnya penetapan staf, struktur tim, tugas dan kualifikasi, anggaran, rincian biaya proyek. Yang selanjutnya lagi otorisasi atau lembar persetujuan, dan yang terakhir lampiran seperti dokumen pendukung atau surat pernyataan, resume dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proposal penelitian. Proposal penelitian sendiri
adalah rencana tertulis yang memuat tujuan, urgensi, metode, hasil yang diharapkan dari penelitian, berfungsi sebagai cetak biru untuk memperoleh persetujuan, dukungan akademik atau pendanaan. Nah, proposal penelitian ini harus meyakinkan bahwa penelitian ini valid, layak, relevan, dan juga berkontribusi pada bidang ilmu. 4 aspek penyusunan proposal. 1. Aspek referensi, didukung buku, artikel, dan sumber relevan serta terkini. Yang kedua, aspek legalitas, kepatuhan terhadap pedoman, penulisan, dan penggunaan manajemen referensi. Yang ketiga, aspek operasional, komitmen peneliti dalam penyelesaian penelitian. Dan yang terakhir, aspek administrasi, konsultasi, cek berkas, dan penjadwalan sidang. Nah, yang selanjutnya ini bagian-bagian dari proposal penelitian ataupun strukturnya ya. Yang pertama itu halaman atau judul. Seperti judul, identitas peneliti, dan informasi penelitian. Dan yang kedua, halaman persetujuan, bukti pemeriksaan, dan persetujuan resmi. Yang ketiga, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, dan definisi istilah. Nah, yang keempat, kajian pustaka, teori penelitian relevan, kerangka, konseptual, dan juga hipotesis. Yang kelima itu metode penelitian, lokasi, populasi atau sampel, instrumen, teknik pengumpulan, dan analisis data. Dan yang terakhir itu daftar pusaka, seperti sumber referensi sesuai gaya penelitian, HPA atau Chicago, dan lain-lain. Akan menjelaskan tujuan proposal penelitian bagi mahasiswa. Tujuan proposal penelitian bagi mahasiswa pada dasarnya adalah sebagai panduan awal sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya, dalam bahasa yang lebih manusiawi dan mudah dipahami. Tujuan proposal itu meliputi 1. Menjelaskan apa yang ingin diteliti. 2. Menunjukkan rencana penelitian secara jelas. 3. Mendapatkan persetujuan dosen, pembimbing, atau penguji sebelum penelitian dilakukan. 4. Menghindari kesalahan selama proses penelitian. Dan yang terakhir 5, yaitu menilai apakah penelitian layak dan bisa dilakukan. Dengan proposal, penelitian jadi jelas, terarah, dan lebih mudah diselesaikan. Oke, jadi saya akan menjelaskan aspek penting proposal yang dimana ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menentukan kualitas dan kredibilitas proposal. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan sasaran, yaitu proposal itu harus mengikuti standar penulisan yang berlaku pada lembaga atau instansi yang dituju. Jadi setiap lembaga itu biasanya memiliki format, sistematika, dan ketentuan teknis tersendiri seperti jumlah halaman, struktur bab, jenis huruf, ukuran margin, dan lain-lain. Sehingga mengabaikan gaya yang selingkung itu dapat menurunkan penilaian, bahkan menyebabkan proposal itu tidak diterima. Ini selanjutnya ada yang kedua, penyesuaian dengan kebutuhan dan karakter pembaca. Penyusunan itu perlu memahami siapa pembaca proposalnya, dosen atau lembaga pemerintah, sponsor, ataukah pihak perusahaan. Misalnya untuk pihak akademik, aspek metodologi dan landasan teori itu perlu dijelaskan secara mendalam. Dan apabila untuk pihak sponsor atau lembaga pendanaan, itu aspek manfaat, urgensi, anggaran, dan dampak program itu harus menjadi fokus utama. Lalu ada kesesuaian dengan pedoman resmi. Jika terdapat pedoman yang tertulis seperti pedoman penelitian, pedoman PKM, atau format hibah, itu proposal itu wajib mengikuti struktur tersebut secara ketat karena menjadi landasan penilaian administrasi. Lalu aspek yang kedua itu ada bahasa dan gaya penulisan. Bahasa dan gaya penulisan itu harus formal dan objektif. Proposal itu kan dokumen yang resmi, sehingga pemilihan bahasanya itu harus formal, baku, dan memiliki gaya bahasa yang
dan menghindari gaya bahasa yang terlalu kasual. Kalimat itu sendiri sebaiknya bersifat objektif, tidak berlebihan, dan langsung pada inti persoalan. Lalu ada kalimat lugas dan terstruktur. Penulisan kalimat itu harus ringkas, terarah, dan tidak bertele-tele. Lalu gunakan juga pola kalimat efektif dengan subjek predikat yang jelas. Lalu ada nada persuasif dan meyakinkan, karena tujuan proposal itu adalah memperoleh persetujuan. Penulis itu harus menonjolkan urgensi program atau penelitiannya, manfaat praktisnya, serta kelayakan pelaksanaannya. Meskipun demikian, persuasif yang digunakan itu tetap harus rasional dan berdasarkan fakta, bukan klaim yang berlebihan. Lalu aspek yang ketiga yaitu ada penyajian data dan informasi. Data itu harus relevan dan terverifikasi. Dan juga penyajian data itu harus memiliki kejelasan dan dalam penyajiannya. Lalu juga harus data itu harus visualisasi data gitu. Jadi data itu untuk data kuantitatif itu ada hubungannya dengan antar variabel, penggunaan tabel, grafik, bagan, atau diagram yang sangat dianjurkan gitu. Lalu aspek yang keempat atau yang terakhir itu ada etika penulisan proposal, yaitu harus memiliki sifat kejujuran yang akademik. Jadi setiap data itu atau kutipan itu harus dilandasi sumber yang valid. Penulis itu tidak boleh memanipulasi data, baik mengurangi, menambah, ataupun memodifikasi informasi agar terlihat mendukung gagasan tertentu. Lalu etika yang kedua itu ada harus menjaga orisinalitas. Jadi harus mencerminkan pemikiran dan gagasan asli penyusunnya. Jika menggunakan ide dari teori sumber lain, itu penulis itu wajib mencantumkan sitasi dan daftar pustakanya. Baik, jadi sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.